seperti tengah berpacu dengan tahap pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sehingga yang bersangkutan terus menorong dan terkesan terlalu bernafsu untuk cepat-cepat memutus perkara agung. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan syarat capres dan cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, peta politik jelang pendaftaran capres-cawapres kian memanas. Putusan MK tersebut menjadi kontroversial karena sebelumnya publik melihat gugatan Partai Solidaritas Indonesia soal menurunkan usia capres-cawapres menjadi 35 ditolak 9 hakim MK. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan tentang syarat capres-cawapres berusia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah memicu kontroversi. Dalam putusan tersebut, seorang berusia 40 tahun tetap bisa mendaftarkan sebagai capres atau cawapres selama memiliki pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Bagi bakal calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu, inkasu, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Idewa Gede Palguda mengatakan kecewa dengan keputusan para penjaga konstitusi. Palguda menegaskan seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat konsisten sejak awal dan memberikan kesejajaran untuk memberikan alasan dalam membuat putusan. Ketika prasangka-prasangka itu dianggap benar, ditambah dengan pertimbangan hukum putusan yang tidak tegas menjelaskan adanya perubahan sikap itu, nah kan prasangka ini yang menjadi lebih berjaya daripada reasonable-nya pertimbangan hukum itu. Itu yang menjadi masalah. Dan ketika itu terjadi, ya otomatislah kepercayaan publik itu pasti turun. Gitu. Jadi itu konsekuensi logis saja gitu. Sementara itu mantan Ketua MK yang juga Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak untuk menerima dan menghargai putusan MK. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final, ya. Sehingga ya mari kita lanjutkan proses ini karena memang di dalam tata hukum kita begitu. Partai Gerindra menyambut baik putusan MK karena bisa memuluskan rencana besarnya untuk menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo. Meski demikian, Gerindra menyebut sosok cawapres belum mengerucut ke nama Gibran, namun masih berkutat di 4 nama dan akan segera diputuskan oleh Prabowo dengan persetujuan dari para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju. Ya, intinya kami menghargai, menghormati proses yang telah berjalan dan kita telah mendengarkan putusannya, kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Dan maaf tadi terkait 4 nama udah mengerucut 4 nama tadi kita masih bicara mengenai 4 nama ya, seperti yang tadi kemarin sudah diinformasikan juga beberapa hari lalu, ada 1 nama dari luar Jawa, 1 di Jawa Barat, 1 dari Jawa Tengah dan 1 dari Jawa Timur. Sementara PDI Perjuangan tidak mempermasalahkan putusan MK karena PDIP sudah memiliki calon wakil presiden dan tinggal diumumkan serta tidak mengarah ke nama Gibran. Banyak opsi-opsi bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya, juga calon-calon menteri yang akan mendampinginya. Maka kita lihat nama-nama yang akan mendampingi Pak Ganjar sudah digodok dan tentu saja sudah siap diumumkan, tinggal menunggu momentum yang tepat.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut, jika benar-benar Gibran akan diusung sebagai cawapres, akan lebih menguntungkan bagi koalisi Indonesia Maju, yakni Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto dibanding menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Kalau misalnya Pak Prabowo menggandeng putranya, itu ada potensi basis lamanya lari. Dan siapa yang paling diuntungkan? Anies Baswedan. Meskipun ada tambahan suara memang dari basis Mas Ganjar, tetapi antara basis pemilih yang lari dengan yang datang itu netnya negatif, defisit. Ya. Jadi memang yang dirugikan Mas Ganjar, tapi Pak Prabowo juga punya potensi terkurangi basis lamanya. Kalau misalnya Mas Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo. Rencana Koalisi Indonesia Maju akan menggelar rapat ketua umum dalam beberapa hari ke depan, mengingat masih ada waktu hingga 25 Oktober untuk mendaftar ke KPU. Sementara itu PDI Perjuangan berencana akan memanggil Gibran di markas PDIP Jakarta pada 18 Oktober 2023 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.